Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinta Aulia Kusumawati dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Malang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Dinamika Etnisitas di Indonesia, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi permasalahan etnisitas di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang beragam. Indonesia memiliki suku bangsa, adat istiadat, budaya, dan ras yang berbeda-beda yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, keberagaman tersebut terus diuji dengan munculnya berbagai konflik yang terjadi di berbagai daerah. Konflik tersebut menimbulkan korban jiwa, luka-luka, dan harus mengungsi. Seperti yang kita tahu, setiap masyarakat di suatu negara pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Begitu juga di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia ada beberapa, antara lain: yang pertama, mayoritas warga negaranya beragama Islam. Kedua, etnis yang dominan adalah Jawa. Ketiga, hubungan dan budaya dari masyarakat yang dominan mempengaruhi etnis lain. Indonesia pun dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku, dan di setiap suku pasti memiliki tata peraturan yang berbeda, seperti kita lihat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Ketua sukunya menentukan pembagian kekuasaan serta hubungan dengan suku-suku lain, karena itu di sana kekuasaan memegang peranan yang sangat penting. Keberagaman suku dan etnis ini membuat Indonesia menjadi negara yang unik dan berwarna-warni. Tetapi harus diperhatikan juga bahwa keanekaragaman etnis dapat menjadi penyebab utama terjadinya konflik atau permasalahan. Sumber-sumber terjadinya konflik antar etnis adalah: yang pertama, mengenai ketimpangan ekonomi, seperti konflik antara Ambon dengan Maluku. Kedua, perbedaan agama, karena kecenderungan adanya sebagian golongan dari agama yang bersifat agresif dalam menyiarkan agamanya. Ketiga, adanya stigmatis antar kelompok pendatang dengan masyarakat asli penduduk tersebut. Yang keempat, kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalnya kebijakan yang kadang hanya menguntungkan satu kelompok saja sehingga kelompok lain akan merasa cemburu. Pemerintah sesegera mungkin harus dapat mengatasi masalah konflik antar etnis ini, kalau tidak mau terjadi perpecahan antar etnis di Indonesia. Ada beberapa konflik yang sudah terjadi di Indonesia, antara lain yang pertama yaitu konflik Ambon. Menurut Yayasan Denny JA, konflik Ambon di Maluku merupakan konflik terburuk yang terjadi di Indonesia setelah reformasi, di mana telah menghilangkan nyawa sekitar 10.000 orang. Konflik Ambon berlangsung pada tahun 1999 sampai 2003. Dalam konflik tersebut tercatat ribuan warga meninggal dunia, ribuan rumah dan fasilitas umum termasuk tempat ibadah terbakar atau rusak. Bahkan ratusan ribu warga harus meninggalkan rumahnya untuk mengungsi dan meninggalkan Maluku atas konflik tersebut. Konflik Ambon berlangsung selama 4 tahun. Yang kedua yaitu adalah konflik Sampit. Konflik Sampit ini terjadi di Kalimantan Tengah sekitar tahun 2001. Konflik antar etnis ini berawal dari bentrokan antar warga suku Dayak dan suku Madura pada 18 Februari 2001. Konflik tersebut terus meluas ke seluruh provinsi Kalimantan Tengah, termasuk di ibu kota Palangkaraya. Dugaan yang pertama, konflik tersebut terjadi karena persaingan di bidang ekonomi. Pada konflik tersebut, Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM di Sampit. Menurut Yayasan Denny JA, tercatat ada sekitar 469 orang meninggal dalam konflik tersebut. Sebanyak 108.000 orang harus mengungsi. Yang ketiga yaitu kerusuhan pada Mei 1998. Kerusuhan yang berlangsung di Jakarta tersebut setidaknya banyak korban jiwa meninggal, pemerkosaan, dan 70.000 orang harus mengungsi. Kerusuhan tersebut terjadi sekitar tanggal 13 sampai 15 Mei 1998.
Kerusuhan tersebut ditelatar belakangi dengan terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden pada 11 Maret 1998. Mahasiswa melakukan aksi turun ke jalan dan terjadi kericuan dengan aparat. Dampaknya ada mahasiswa yang terluka dan meninggal. Tragedi tersebut juga menimpa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta. Mahasiswa yang melakukan aksi harus berhadapan dengan aparat keamanan. Mediasi dilakukan dengan konsekuensi mahasiswa diminta kembali ke kampus Trisakti. Namun, upaya ini tak sesuai rencana. Terdengar letusan senjata api yang membuat 4 mahasiswa meninggal, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan C. Sementara mahasiswa yang lain mengalami luka-luka. Konflik yang keempat yaitu konflik Ahmadiyah. Konflik Ahmadiyah berlangsung pada tahun 2016 sampai 2017. Meski tidak menimbulkan korban jiwa yang besar, konflik ini mendapat sorotan media yang cukup kuat. Pasca konflik terjadi selama 8 tahun, para pengungsi tidak jelas nasibnya. Mereka sulit memperoleh fasilitas pemerintah seperti KTP atau kartu identitas. Yang kelima yaitu konflik Lampung. Konflik Lampung di Lampung Selatan telah menimbulkan korban meninggal sekitar 14 orang dan ribuan orang mengungsi. Konflik Lampung terjadi pada tahun 2012. Dan yang kelima adalah konflik Poso. Konflik Poso di Sulawesi Tengah terjadi antara kelompok Muslim dengan kelompok Kristen. Konflik tersebut terjadi pada akhir tahun 1998 sampai 2001. Sejumlah rekonsiliasi dilakukan untuk meredakan konflik tersebut. Kemudian muncullah petisi yang menandatangani deklarasi Malino pada 20 Desember 2001. Belum diketahui secara pasti korban akibat konflik Poso. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi konflik antar etnis di Indonesia. Cara yang pertama yaitu memberlakukan efektivitas hukum dengan jangan membuat hukum yang hanya memihak satu kelompok saja, tapi buatlah hukum yang memihak semua kelompok agar tidak terjadi perpecahan antara kelompok lainnya. Yang kedua yaitu mengurangi tingkat ketimpangan sosial. Tingginya tingkat ketimpangan atau kemiskinan dalam masyarakat dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menciptakan suatu konflik antar etnis atau antar kelompok di Indonesia. Yang ketiga, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mempermudah akses masyarakat miskin untuk mengeksplor lebih jauh potensi mereka. Tetapi kita harus ingat, ini bukan hanya tugas dari pemerintah saja. Untuk menjaga perdamaian antar etnis di Indonesia, juga menjadi tugas kita bersama sebagai warga negara untuk menjaga perdamaian, persatuan, dan kesatuan. Intinya, jangan mudah terpengaruh atau terprovokasi oleh pihak-pihak manapun yang tidak bertanggung jawab yang akan menimbulkan kekacauan di Indonesia. Karena keberagaman etnis di Indonesia adalah suatu nilai lebih bagi negara kita Indonesia kalau kita bisa mengelolanya dengan baik dan lebih bijaksana lagi. Baik, sekian penjelasan secara singkat mengenai materi permasalahan etnis di Indonesia. Mohon maaf jika dalam penjelasan kata-kata yang saya ucapkan kurang jelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.